Kawasan Jakarta Timur terdapat sekolah dasar yang menerapkan kurikulum berlandaskan Al-Quran. Aduh, adem banget nih kalau dengar kayak gini. Setiap siswa diajarkan beragam hal yang berkaitan dengan adab, ilmu, dan kehidupan. Seperti apa proses belajar mengajar mereka? Berikut liputannya. Seorang anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Maka sudah sepatutnya orang tua memberikan pendidikan dan menanamkan karakter yang baik pada anak sejak dini. Selain mendapatkan pendidikan dari rumah, anak-anak juga bisa menimba ilmu di lembaga pendidikan, salah satunya di sekolah. Dan inilah salah satu tempat belajar bagi anak-anak yang bernama Sekolah Quran Kutab Andalusia. Berdiri sejak tahun 2018, sekolah yang berada di Jakarta Timur ini dibangun guna melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia. Nilai-nilai Quran sangat ditekankan di sekolah ini. Setiap hari para siswa diajarkan untuk mengedepankan adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal. Ada 3 hal ya yang menjadi fokus pembelajaran di sini, yaitu pendidikan iman sebelum Al-Quran. Yang kedua, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Jadi 3 hal inilah yang menjadi pokok pembelajaran di sini. Meskipun nanti kita ada pembelajaran umum juga yang kita masukkan di situ, namun itu pembelajaran ilmu umum yang mereka butuhkan untuk dalam kehidupan, menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi untuk semua ilmu yang diajarkan di sini itu pada porosnya itu kembali kepada Al-Quran. Selain mendapatkan materi pembelajaran umum, 44 siswa beserta guru di sini rutin melaksanakan kegiatan keagamaan. Seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir, menghafal Al-Quran, hingga sholat duha berjamaah. Para siswa pun mengaku senang bersekolah di sini karena di usia belia mereka bisa mempelajari ilmu Al-Quran lebih dalam. Aku sekolah di sini seru, bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus belajar iman, terus kayak belajar adab, sama belajar bahasa Arab. Senang karena bisa belajar Al-Quran, terus olahraganya banyak sama banyak teman. Sekolah dasar Andalusia ini bahkan berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum yang digunakan hanya merujuk pada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kepada kami, orang tua siswa mengaku penekanan akhlak dan karakter Quran menjadi ruh di sekolah ini dan sangat bermanfaat untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Harapannya bahwa sekolah ini menciptakan generasi-generasi yang punya akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia, yang berguna, tentu bukan hanya sekedar bagi keluarganya, tapi bagi masyarakatnya, serta bagi yang lebih luas lagi, yaitu bagi nusa dan bangsanya. Dengan adanya sekolah ini, semoga bisa menjadi bekal bagi anak-anak untuk memiliki dasar keimanan dan ketakwaan yang kuat sebelum mereka menginjak dewasa. Dari Jakarta, Krusita Maharani, Joni Suryadi melaporkan. Masya Allah, semoga bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Amin. Ya Allah, anak saya juga amin. Ya, nah, Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz dengan kurikulum dari sekolah tadi dengan moto mengedepankan adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal? Mungkin ada penjelasan yang lebih signifikan begitu, Ustaz? Ya, memang itu moto yang dikenal juga ya di dunia pesantren, bukan cuma usia dini tapi juga usia SMA gitu ya, SMP SMA. Dan di barat, di beberapa negara barat yang pernah saya tahu itu juga ini diterapkan. Jadi anak-anak di usia dini itu dikenalkan etika dulu. Umpamanya mereka dipraktekkan seolah-olah sedang berada di dalam bis kota. Nanti ketika ada orang anak juga gitu yang memerankan sebagai orang tua membawa tongkat, yang sedang duduk bangun untuk mempersilahkan kakek tua. Kemudian ada ibu-ibu sedang hamil dipraktekkan oleh mereka juga gitu ya. Nah, yang lain bangun itu kan namanya mengajarkan adab, sopan santun, etika sebelum ilmu. Mereka nggak tahu ilmunya apa gitu, tapi bahwa itu adalah sopan santun yang harus mereka kedepankan terhadap orang yang lebih tua, itu dipraktekkan. Nah, saya kira di negara Barat yang semacam itu sangat mungkin mereka juga belajar dari tradisi Islam sebenarnya.
tapi dengan pembahasaan yang lain. Nah, sehingga kita di sini kalau sejak dini kita lebih mengutamakan ilmunya, kan ada di beberapa lembaga pendidikan juga yang saya pernah perhatikan gitu ya, mereka guru-gurunya atau pihak sekolahnya itu kasarnya mencekoki lah, memberikan informasi ilmu yang sedemikian banyak, belajar sampai sore. Padahal sisi etikanya, sisi adabnya mereka belum dikenalkan. Itu akibatnya anak-anak akan kepayahan gitu ya menerima informasi yang sebegitu berat, sebegitu banyak sebelum waktunya. Gitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan di sekolah ini itu sudah sesuai dengan apa yang memang dikenal dalam tradisi pendidikan Islam dulu, bahwa memang adab itu dikedepankan. Nah, makna lain dari adab dikedepankan selain mengajarkan adab atau sopan santun pada usia dini, itu juga dalam arti kita menyikapi guru, orang tua kita itu dengan hormat, itu jauh lebih baik daripada kemudian ilmu kita banyak tapi tidak hormat. Nah gitu, karena di pesantren itu tradisi yang dikembangkan begitu. Bolehlah kalian ilmunya setengah-setengah, katakanlah tidak matang karena mungkin otak kita berbeda-beda. Tapi soal sopan santun kalian harus tinggi. Nah, gitu ada doktrin semacam itu dari guru-guru, dari kiai-kiai kita. Kan banyak sekali anak yang di kelasnya belajarnya itu tidur, ketika guru mengajar tidur. Tapi ketika dia keluar cium tangan kiai, kemudian bawa tas kiai dan lain-lain sama teman-temannya baik. Itu secara adab dia lebih baik daripada yang dapat nilai tinggi tapi ternyata sombong gitu. Itu makna dari adab sebelum ilmu. Nah, yang kemudian moto yang berikutnya kan ilmu sebelum amal. Betul, ini juga sesuai memang dengan ajaran agama Islam. Karena kita tidak boleh melakukan suatu amal atau suatu tindakan gitu, ibadah yang kita tidak tahu dasarnya sama sekali. Nah, soal tahu dasarnya ini atau ilmunya ini memang tidak harus kita yang belajar langsung, membaca bukunya langsung, dan seterusnya. Bisa saja kita mendengar ceramah ustadz, yang ustadznya kita percaya dan memang benar, sumbernya benar, itu juga artinya kita sudah mempunyai dasar ilmunya. Tidak harus semua orang sekolah agama. Kalau semua orang sekolah agama belajar tafsir hadis semuanya, nanti yang kameramen siapa gitu, yang jadi host acara-acara semacam ini siapa, semuanya jadi ustadz. Enggak, saya kira mendahulukan ilmu sebelum amal itu artinya adalah dasar-dasar ilmu yang kita miliki, baik dengan cara kita membaca langsung dari sumber-sumber yang kita tahu, atau kita dengar dari ustadz-ustadz yang bisa kita percaya. Itu saya kira prinsip-prinsip dalam tradisi keilmuan Islam yang memang sudah diterapkan sejak zaman dulu sekali lah, zaman sahabat-sahabat Nabi itu mereka sudah begini. Bahkan zaman Rasul SAW, ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul mengajarkan sesuatu, itu selalu yang diutamakan adalah adab sopan santunnya dulu, baru kemudian ilmunya. Gitu, kira Kak Aslan. Luar biasa sekali. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Al-Huda TV yang luar biasa. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.